Selamat bertemu kembali di jam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan Selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara semua. Selamat Paskah. Kita hidup di dalam kemenangan, kita hidup di dalam satu kepastian. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Waktu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus serta Salome masuk melihat kubur Yesus pagi hari itu, pintu sudah terbuka dan malaikat Tuhan berkata bahwa dia tidak ada di situ lagi. Dia sudah bangkit, saudara. Dia sudah mengalahkan maut. Kita memiliki semuanya hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanannya, menebus dosa kita. Kita angkat satu buah pujian, nanti kita akan dengarkan Bapak Robi juga dalam doa pembukaan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan, mendekat padamu, mendekat padamu. Ajarku bersujud menyembahmu. Di dunia dan surga, Engkau yang mulia. Ajarku Tuhan, dekat padamu. Keberadaanku, semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami bisa berkumpul beribadah, walaupun melalui Zoom, untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kuduskan ibadah kami ini, supaya setiap kami yang hadir
bersukacita bersama dengan Engkau Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Robi untuk doa pembukaannya. Baik saudara, kita mau berpesta, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini. Rayakan. Saudara yang di rumah, memuji Tuhan bebas, mau bertepuk tangan silahkan. Yo. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Dia bangkit. Kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yuk sama-sama katakan dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dan hidup selamanya. Amin. Dia bangkit. Dia bangkit. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Ayo sama-sama rayakan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita.
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Tuhan Yesus, haleluya. Dia sudah bangkit, Dia sudah memenangkan kita semua, saudara. Haleluya. Baik saudara, pada kesempatan yang indah di hari Paskah ini, ada satu kesaksian pujian dari saudara kita yang akan kita dengarkan bersama-sama. Permainan violin Jerman. Saya persilakan Jerman. Baik saudara, kita sudah dengarkan satu kesaksian, dan berikutnya ada satu kesaksian lagi yang saya bersama dengan istri saya akan mengangkat satu buah pujian. If that isn't love.
no feeling like hanging by his side, and he spoke with love and compassion. Then he took him to paradise. If that is is right. There's no stars in the sky, and the sparrows can fly. Then heaven just there's no feeling like this. If there is some there's no feeling like this. If there is some if that isn't love, ya saudara, that is love, kasih yang luar biasa. Amin saudara. Kita bersyukur untuk keselamatan yang kita sudah boleh peroleh. Dan Tuhan Yesus Allah kita itu baik. Saudara, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Nemo sudah siap untuk memberkati kita semua. Terlebih dahulu kita akan mengangkat satu pujian dengan sayang. Firman berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Haleluya. Firman-Mu kata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di pertengahan benih, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku bangkitkan tanganku, aku berserah, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku. Engkau Rajaku. Syukur Tuhan untuk karya keselamatan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu, untuk penebusan yang sempurna di Golgota, dan untuk pernyataan-Mu yang dahsyat. Engkau mengalahkan maut karena Engkau bangkit dari kematian. Oh haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Kami bersyukur, kami tahu dan kami memiliki Engkau, Allahku yang hidup. Karena di dalam kehidupan-Mu itu, kami semua beroleh kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Ini saatnya kami akan duduk diam. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat kami pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Mem. Pakai dia dengan dahsyat Tuhan Yesus. Biar dia memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa.
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali jumpa jemaat EMS yang kasih dalam Tuhan di hari kebangkitan, hari Minggu yang diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, saya percaya ada sukacita semua, ada semangat semua. Haleluya, ada senyum ya, yang belum senyum coba disenyum dulu. Puji Tuhan, boleh lihat kiri kanan disenyumin, yang ada di sebelahnya, kalau nggak ada yang di sebelahnya ya senyum sendirian saja sama Roh Kudus. Puji Tuhan, boleh katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Katakan dengan iman saudaraku bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita rayakan setiap hari Minggu, sebenarnya seharusnya kita selalu ingatkan diri kita tentang hal itu. Bahwa dia sudah bangkit. Dia tidak terus mati. Dia tidak terus tinggal di dalam kurungan, di dalam kuburan saudaraku, ditahan di dalam dunia orang mati. Kubur tidak tahan mengalahkan dia saudaraku. Ya, puji Tuhan. Dan saya mengajak kita belajar firman Tuhan kembali pada pagi hari ini. Saya beri judul firman Tuhan, singa yang berasal dari anak domba. Saudaraku ya, satu gambaran yang luar biasa yang akan kita belajar sama-sama dari kitab Wahyu. Bagaimana pribadi yang sama dikatakan dia adalah anak domba, tetapi juga dia adalah singa. Dan kebangkitan itulah yang mengubah anak domba menjadi singa. Yang mengubah pribadi Yesus yang digambarkan saudaraku. Seringkali dia lebih dikaitkan dengan seorang anak domba atau seekor anak domba yang lembut, yang tak berkuasa, yang lemah, yang tidak mampu saudaraku ya, yang begitu imut-imut cute ya, anak domba yang begitu lucu sekali saudaraku, nggak ada yang menakutkan, nggak ada yang mengintimidasi, nggak ada yang membuat kita merasa wow begitu kalau kita melihat anak domba. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa pribadi yang sama adalah singa dari suku Yehuda. Dan itu terjadi ketika Yesus dibangkitkan, ketika dia mengalahkan maut. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saya mau mengajak kita kembali ingat bahwa di dalam kebangkitan ada kuasa yang mengubahkan. Ada kuasa Tuhan yang masih bekerja, kuasa kebangkitannya yang ada dalam hidup saudara dan saya di dalam gereja Tuhan, yang memberikan kepada kita kuasa untuk mengubah, kuasa untuk diubah, kuasa untuk tidak terus tinggal dalam keadaan yang sama, kuasa untuk tidak terus menyerah, pasrah dengan kondisi keadaan yang begitu-begitu saja. Kita selalu diajarkan, selalu diyakinkan ada kuasa yang sanggup menolong kita untuk mengubah keadaan, mengubah situasi, mengubah nasib, mengubah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari buka Alkitab sama-sama di dalam Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-5. Mohon maaf ya, next slide kita lihat di situ. Saudaraku, anak domba yang tersembelih, saya tulis di sana, adalah pribadi yang layak menerima, membuka meterai rahasia dari masa depan. Kita sedang belajar dari sebuah tema yang baru bahwa ada hari esok karena Yesus sudah bangkit, karena Yesus hidup, dan itu kita amenkan. Mari kita lihat sama-sama dalam Wahyu pasal yang ke-5, sebuah kitab yang penuh dengan simbolisme, kitab yang penuh dengan cerita yang memiliki makna yang perlambangan saudaraku, dan tentunya menekankan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang kemudian, apa yang terjadi di hari esok, di masa depan. Mari kita baca kisah ini, Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu ayat 5, berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Katakan sudah menang, saudaraku. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
Ayat 5 katakan, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Tapi ketika Yohanes menoleh, maka dia melihat seekor anak domba. Tentunya ini sebuah gambaran yang sangat menarik, saudaraku. Singa, domba, sama. Saudara, tentunya ini seperti saya katakan tadi, sebuah cerita yang penuh dengan makna perlambangan simbolisme yang membuat kita perlu merenungkan sejenak sebuah penggambaran, sebuah penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada Yohanes yang tentunya mengandung pesan-pesan yang hendak disampaikan dalam bentuk-bentuk gambaran yang dia lihat ini, saudaraku. Yang pertama kita perhatikan di situ bahwa Allah yang digambarkan di sana sebagai Dia yang duduk di atas tahta itu memegang ya di tangan kanan yang sebuah gulungan kitab. Kitab apakah itu? Ini adalah kitab segala rencana, segala rahasia yang dikatakan di dalam ayat lain, dari semua yang sudah Allah rencanakan, semua yang menjadi hikmat pengetahuan Allah, semua yang Allah sudah tetapkan, sudah Allah sudah Allah ordain, yang Allah sudah tentukan untuk terjadi, semua yang Allah sudah rencanakan dari sejak semula sampai kepada kekekalan, saudaraku, semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Semuanya sudah diketahui, masa lalu, masa kini, masa depan, semuanya ada di dalam gulungan kitab itu. Semuanya itu tertulis di dalam kitab itu, semuanya sudah ada di dalam rahasia Allah itu. Allah sudah menetapkan semuanya sejak semula, tetapi masalahnya di sini kita lihat gulungan kitab itu termeterai. Artinya dia di-seal, dikunci, artinya dia diikat, dia tidak bisa dibuka oleh orang yang tidak layak, tidak pantas, tidak ada seorang pun, tidak dikatakan tadi tidak ada seorang pun yang punya kuasa, punya hak, punya wewenang untuk membukanya. Tidak bisa membuktikan diri mereka bisa, mampu membuka dan layak untuk mengakses dan membukakan apa yang menjadi isi dari rahasia kedaulatan, rahasia ketetapan Allah, rahasia dari rencana Allah itu. Baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi, dikatakan di seluruh jagat raya, seluruh semesta, tidak ada seorang pun, tidak ada satu pribadi pun yang pantas, yang layak untuk melakukan ini, yang memiliki satu kapasitas, kemampuan untuk bisa membuka setiap ikatan, setiap segel, setiap materai yang ada di dalam gulungan kitab itu, saudara. Karena semua makhluk, semua manusia, semua pribadi penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat, penuh dengan hal-hal yang membuat kita tidak memenuhi standar, membuat siapapun manusia yang pernah ada dan yang akan ada dalam dunia ini, tidak akan ada yang satupun yang punya kapasitas, kemampuan dan kelayakan untuk melakukannya, yang berkuasa dan pantas untuk buka, nggak ada. Siapapun dia. Dulu, sekarang, akan datang, tidak ada, saudara. Dan itu yang membuat di sini kita lihat tadi Yohanes begitu sedih, begitu berduka sekali karena apa yang menjadi rahasia Allah, apa yang menjadi kerinduan Allah, apa yang menjadi rencana Allah tidak bisa diungkapkan kepada manusia, tidak bisa dinyatakan kepada kita, tidak bisa manusia terima, tidak bisa digenapi di dalam rencana sejarah, perjalanan sejarah manusia. Sehingga membuat Yohanes begitu sedih sehingga dia merasa, waduh, apakah ceritanya akan berakhir di sini? Karena ternyata Allah itu terlalu jauh, terlalu tak terhampiri, terlalu pengetahuannya terlalu luas sehingga tidak seorang pun yang bisa membuat dia dibukakan rahasianya, diwahyukan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya, sehingga dia menjadi pribadi yang tak bisa diakses, tidak bisa dikenal, rencananya tidak akan pernah bisa dipahami, dan semua kuasa tidak akan pernah bisa dibukakan kepada manusia. Yohanes begitu menangisi dengan sedih tentang tidak ada harapan, tidak ada kepastian bagi hari esok, tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kepada dia satu ketenangan, keteguhan apa yang akan terjadi di hari esok. Dia begitu, kita bisa bayangkan dia begitu, saudaraku, dalam situasi yang di Pulau Patmos, di pembuangan seorang diri, sudah tinggal dia sendirian dari semua pengikut-pengikut Kristus generasi pertama, semua rasul sudah tidak ada, tinggal dia seorang diri, saudaraku, ya. Dan harus memikul tanggung jawab yang begitu besar, dan saya yakin tidak mudah bagi seorang Yohanes. Sehingga Yohanes merasa, aduh, apa yang terjadi ini kalau seandainya rencana Tuhan tidak digenapi. Kalau seandainya tidak ada yang mampu
membuat rencana Tuhan itu bisa terjadi di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Saudara ingat, Yohanes baru saja menerima pesan di pasal-pasal sebelumnya kalau kita pelajari dari Tuhan Yesus sendiri, Sang Imam Besar Agung, memberi pesan kepada gereja-gerejanya, kepada 7 kaki Dian yang compang-camping, carut-marut, berantakan, saudaraku, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan hal yang patut dicela. 5 dari 7 yang ada menggambarkan keseluruhan gereja pada waktu itu, saudaraku, begitu kacau balau, begitu kurang dari standar pengharapan Tuhan, kurang dari apa yang Tuhan tuntut dari mereka, begitu menyedihkan kondisinya, begitu membuat Tuhan mencela mereka dengan kata-kata yang keras. Sebagai seorang pemimpin, saya yakin itu tidak mudah bagi seorang Yohanes. Yohanes melihat satu gambaran kenyataan yang tak terbantahkan. Tuhan sendiri tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditutup-tutupi. Ya, Tuhan sendiri tahu betul keadaan gerejanya. Dan Tuhan sendiri mencela keadaan gerejanya. Dan bagi seorang Yohanes sebagai pemimpin yang boleh merasa sebagai seorang yang sudah dipercayakan gereja itu oleh Yesus, yang gurunya kepada dia sebagai rasulnya, saudara, tentunya merasa, aduh, apa yang menjadi pengharapan? Apa yang bisa menolong kondisi gereja ini? Apa yang bisa menggenapi rencana Tuhan yang sebenarnya begitu luar biasa, begitu sempurna bagi umat Tuhan? Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa terjadi? Saudara, mungkin kita hari-hari ini sedang mengalami situasi seperti itu. Seperti Yohanes, masa depan penuh tidak kepastian, saudara, ya, tidak ada hal yang bisa memberikan kepada kita satu ketenangan, saudaraku. Berita berubah, semua kondisi nggak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya, saudara. Menangis dengan sedih karena tidak ada kepastian bagi hari esok. Puji Tuhan, kita lihat sebuah gambaran yang indah di sini, saudara. Bagaimana Yohanes mendapat penghiburan dari sorga, dari Tuhan, bahwa jangan pikir segalanya sudah berakhir. Jangan pikir dunia ini akan berjalan tanpa arah, tanpa rencana, tanpa campur tangan Tuhan. Jangan pikir hari esokmu itu tidak penuh dengan tanda tanya, penuh dengan tidak pastian. Jangan kira hidupmu sudah berakhir sampai di sini. Karena ada satu pribadi, hanya ada satu pribadi, haleluya, yang sanggup membuka kitab yang termeterai itu. Hanya satu dia saja, yang sudah membuktikan dirinya, yang sudah menunjukkan kelayakannya, yang sudah menunjukkan kepantasannya, yang sudah menunjukkan sejatinya dia siapa. Mungkin dia kelihatan bukan apa-apa, mungkin dia kelihatan di mata manusia tidak ada hebatnya, tidak ada luar biasanya, tetapi dia, walaupun dia kelihatan seperti anak domba yang lemah, tapi di dalam dia ada singa yang kuat dan perkasa, yang gagah, saudaraku. Dan inilah pribadi yang luar biasa dari Tuhan Yesus kita, bukan? Maka kita lihat gambaran di sini, poin berikutnya, saudaraku. Bagaimana kita belajar sama-sama di sana. Next point, ya, bahwa Tuhan itu, anak domba itu dikatakan di sana. Kita kembali kepada firman Tuhan ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang tadi dikatakan singa dari suku Yehuda, seperti telah disembelih. Nggak akan pernah hilang anak domba yang telah tersembelih. Itu menjadi sebuah ciri, sebuah titel yang akan dikenakan kepada Yesus sampai di dalam kekekalan nanti. Dia anak domba yang sudah disembelih. Bekas-bekas sembelihnya, bekas-bekas lukanya tetap kelihatan. Tapi bukan berarti dia kalah, bukan berarti dia mati, bukan berarti dia selesai, bukan berarti dia tidak berdaya. Justru oleh hikmat dan kuasa Allah, oleh kedaulatan Allah yang luar biasa, anak domba yang tak berdaya yang disembelih itulah yang mengalahkan segala-galanya. Yang tak tertandingi oleh manusia manapun di dunia ini dalam sepanjang sejarah sampai kekekalan. Dia yang telah tersembelih itu bertanduk 7 dan bermata 7. Sebuah gambaran yang indah. Tanduk bicara tentang kekuatan. 7 bicara tentang sempurna. Kekuatannya omnipotent. Maha kuasa, sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saudara percaya Tuhan Yesus ajaib dan Tuhan Yesus berkuasa, amin. Tidak ada kuasa yang tidak bisa dia kerjakan. Tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan. Dia omnipotent, dia maha kuasa. Kuasanya tak tertandingi. Kemudian tidak hanya itu, dia bermata 7. Tentunya bukan secara harafiah, tetapi ini menunjukkan mata bicara tentang pengetahuan, hal-hal yang dilihat, hal yang diketahui, dipahami. Yesus maha tahu, saudaraku. Dia maha omniscient, saudara, omniscient. Dia maha mengerti, maha memahami apapun yang sudah terjadi. Walaupun dia kelihatan seperti anak domba. Just a cute little lamb, saudaraku, ya. But
He is omnipotent and He's omnipresent and He's omniscient. Haleluya, puji Tuhan. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dia ada di mana-mana, seluruh bumi diutus. Roh Allah bukan ada 7, tapi roh Allah yang bekerja di seluruh dunia, saudaraku. Dimanapun gereja berada, dimanapun, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya Tuhan tahu. Dia anak domba yang maha kuasa. Sebab sudah kasih Tuhan, Dia layak dan hidup kita ada di dalam tangan Dia. Apa yang perlu kita khawatirkan, bukan? Next point kita lihat, di sana dikatakan bahwa Dialah yang sudah rela disembelih untuk membeli kita dengan darahnya. Kita baca di terus ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Maka saudara berdoa banyak supaya saudara bisa kuat menghadapi masa depan. Saudara, dibukakan rencana Tuhan bagi masa depan saudara. Karena perhatikan di sini, ya, kita punya doa itu ada di hadapan Tuhan. Para 24 tua-tua ini memegang kemenyan yang adalah doa saudara dan saya untuk menghadapi masa depan di hari-hari ini. Ayat 9 kita, dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Puji Tuhan. Saudara sudah dibeli dengan darah yang mahal dan sudah lunas dibayar. Puji Tuhan. Sebab itu kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi penghargaan kita akan diri kita. Ini yang menjadi satu identitas yang seharusnya kita hargai, bahwa kita ini berharga sehingga Yesus mau mati buat kita, saudaraku. Kita itu begitu berharga. Nggak mungkin Tuhan nggak akan pelihara, nggak akan menjagai kita, karena kita sangat berharga dan disayang sama Dia. Haleluya. Dia rela mati, Dia rela korbankan nyawanya. Nggak cuma korbankan ini itu, tapi nyawa, saudaraku, buat saudara dan saya. Apalagi mau bukti seperti apa lagi untuk membuktikan bahwa Tuhan sayang sama kita, saudara? Nggak ada lagi caranya. Itulah menjadi penghiburan kita, Tuhan pelihara kita. Terus kita lihat yang berikutnya. Dia mau menjadikan kita imamat yang rajani, ayat yang ke-10 kita lihat di situ, dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Puji Tuhan, haleluya. Setiap Jumat Ames katakan, saya imamat yang rajani. Katakan, saudaraku. Ya, kita adalah imamat yang rajani, kita adalah imam-imam yang berkerajaan. Saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dijadikan imam-imam yang berkerajaan. Kita adalah, pelayanan kita adalah imam, status kita adalah anak raja. Jadi saudara dikasih Tuhan, gak ada alasan bagi saudara dan saya merasa rendah diri, gak ada alasan bagi saudara dan saya merasa gak berharga, minder, saudaraku, ya, merasa diri inferior dibandingkan orang lain. Saudaraku, kita adalah anak raja. Dan gak ada alasan bagi saudara dan saya gak mau pelayanan, gak mau bantu pekerjaan Tuhan, gak mau mengulurkan tangan untuk menolong orang lain, gak mau bekerja untuk Tuhan, gak mau ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Gak ada alasan, karena kita adalah imam-imam. Kita semua adalah pelayan, bukan cuma saya yang pendeta, bukan cuma ibu gembala yang sudah full timer, dan kami para pelayan-pelayan Tuhan yang punya titel, istilahnya status yang buat Tuhan. Dalam Alkitab kita semua adalah pelayan Tuhan. Saudara semua jemaat tanpa terkecuali, saudara dan saya status kita sama, imamat yang rajani di hadapan Tuhan. Maka dari itu semuanya harus ikut terlibat pelayanan, harus mensukseskan AMS, harus membantu pelayanan ibu gembala supaya gereja ini boleh semakin maju, semakin banyak jiwa boleh diberkati, semakin banyak boleh dimenangkan dan boleh ikut jadi pengikut Kristus. Puji Tuhan. Ya saudara, inilah status kita dan itulah yang Yesus kerjakan bagi kita. Next point. Dikatakan dia layak menerima segala-galanya. Sudah dikasih Tuhan. Kita baca selanjutnya di situ. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima apa saudara? Kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 7 hal yang kita miliki, 7 hal yang bisa kita berikan, 7 hal yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan, saudaraku. Gak ada yang gak bisa kita kasih untuk Tuhan. Seharusnya semua yang kita miliki, baik kuasa kita, kekayaan kita, hikmat kita, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian kita, semuanya bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia layak, karena dia sudah kerjakan yang terbaik buat kita. Dialah satu-satunya yang akan menerima semuanya itu dari diri kita. Nggak ada yang lain, saudara. Saya heran kalau ada orang-orang yang suka dipuji, suka cari puji, suka cari hormat, suka cari kekayaan,
hal yang lain. Dia pikir itu semua yang tentang dia. Pada akhirnya nanti di sorga yang mulia semuanya itu dipersembahkan hanya untuk sang anak domba. It's not about me, it's not about you, it's not about him, her. Tidak tentang siapapun juga. Semuanya tentang Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Supaya saudaraku, apa sih yang terlalu berat, terlalu banyak, terlalu besar yang kita bisa kasih untuk Tuhan? Gak ada, semuanya pada akhirnya. Semuanya adalah tentang dia, semuanya adalah milik dia, semuanya akan gak ada harganya dibandingkan dengan dia, istilahnya seperti itu saudara. Gak ada yang terlalu mahal, gak ada yang terlalu tinggi nilainya dibandingkan Tuhan. Jauh Tuhan lebih berharga daripada itu semua. Saudara, kita sering kali terlalu rendah mengukur Tuhan, terlalu murah ya saudaraku, yang menaruh price tag sama Tuhan. Berapa sih kita hargai Tuhan kita itu saudaraku ya. Kadang-kadang orang susah sekali mau memberi kepada Tuhan, mau kasih yang terbaik untuk Tuhan itu susah sekali saudara ya. Kalau orang gak usah jauh-jauh saudaraku ya. Kadang-kadang saya lihat orang memuji Tuhan aja setengah-setengah hati memuji Tuhan aja. Mau enggak saudaraku ya, kan hati di mana, mulut di mana, pikiran di mana. Saudara kasih Tuhan, kita kalau benar-benar mengerti bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, semuanya kita akan lakukan setiap kali terbaik untuk Tuhan. Gak ada alasan tuh gak beri yang terbaik. Puji Tuhan. Next point. Jadi kita lihat di situ kembali kemudian. Kita lihat kembali ayat yang kelima. Dia sudah menang. Kembali katakan saudara, ini fakta yang gak pernah berubah. Yesus sudah menang. Dia sudah bangkit. Tidak ada yang bisa kalahkan dia. Maut gak bisa kalahkan dia. Kuasa kejahatan, kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa apapun gak bisa kalahkan dia. Kubur gak bisa tahan dia. Gak perlu dibantu. Dia buka sendiri kuburan saudara. Gak perlu pakai apapun. Tuhan bisa kerjakan semuanya. Saudara kasih Tuhan, dia sudah menang. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus sudah menang dan saudara juga sudah akan diberikan kemenangan di dalam Tuhan juga. Jadi kita gak perlu khawatir, dia sang singa dari suku Yehuda itu. Dia sudah menang bagi kita. Dalam kebangkitan ini, mari kita rayakan kembali kemenangan kita. Mari kita ingatkan diri kita lagi bahwa kita sudah menang. Bahwa kita ini penuh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam diri kita ada singa dari suku Yehuda. Di dalam diri kita yang mungkin kelihatannya kita gak ada apa-apanya. Kita kelihatan seperti anak domba. Seperti Tuhan Yesus, saudaraku, yang kelihatannya tak berdaya, yang kelihatannya di kayu salib tergantung, tak bisa berbuat apa-apa, dicemooh, ya dihina, digosipin, difitnah. Kamu yang mau menolong orang lain, diri kamu sendiri kamu tidak bisa tolong. Kamu yang mau menyelamatkan orang lain kamu sendiri kamu gak bisa tolong. Saudara, dia jalani semuanya itu. Ya orang mau bilang apa, dia hadapi semuanya. Nah, dia mau membuktikan untuk bisa menjadi seekor singa, domba harus mau disembelih. Untuk bisa kelihatan singa yang sejati di dalam dirinya, Yesus harus merelakan dirinya disembelih. Harus merelakan situasi yang tampaknya kalah, tampaknya tidak ada harapan, saudaraku, kematian berakhir. Puji Tuhan, kita mengerti bahwa di dalam semuanya justru memunculkan sang singa dari sang anak domba yang lemah itu. Next point. Jadi saudara, saya mau tutup ini dengan satu kebenaran ini, bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita ada sebuah kuasa ya yang sanggup mengubahkan apapun situasi yang sedang kita alami hari-hari. Ada kuasa yang bekerja di dalam dia, dan Alkitab katakan bekerja juga di dalam orang yang percaya. Yaitu kuasa kebangkitannya. Yang kalau bukan karena kuasa itu, saudaraku, tidak ada harapan dalam dunia ini. Kita tidak akan gak ada bedanya dengan para murid yang depressed, ketakutan, bersembunyi di balik pintu yang terkunci rapat ketika Yesus mati. Kita gak ada bedanya dengan semua orang-orang yang sudah kehilangan harapan untuk bisa melihat situasi yang berubah. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah bisa terjadi. Mereka yang percaya akan terjadinya pemulihan ketika mereka melihat Yesus mati di kayu salib. Mereka pikir sudah selesai, sudah semuanya. Ternyata itu cuma PHP. Ternyata cuma angan-angan kosong. Ternyata cuma saya selama ini dikibulin, dibohongin, dikasih janji-janji palsu oleh Tuhan. Ternyata toh yang saya harapkan, yang kami percaya, toh akhirnya mati di kayu salib. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, saudara ingat ceritanya. Mereka bilang, aduh sudah gimana lagi. Orang yang kita harapkan akan menolong, membebaskan Israel, ya mati di tangan musuh, mati di tangan Roma.
Saudara kasih Tuhan, bagi kita kebangkitan artinya adalah tidak ada yang mustahil buat Tuhan, bukan? Bagi kita yang percaya kepada Yesus, kebangkitan berarti it's not finished until Jesus says it's finished. Nggak akan berakhir sebelum Tuhan sendiri yang menentukan semuanya berakhir atau tidak. Maka dari itu sudah dikasih Tuhan, apapun yang sedang dialami hari-hari ini, apapun situasi kita, apapun keadaan yang Tuhan izinkan hari-hari ini, kalau Yesus bangkit, berarti Yesus masih punya cara untuk selamatkan kita. Berarti Dia masih bisa berikan kepada kita pertolongan yang kita butuhkan, kekuatan yang kita butuhkan, pengharapan yang masih kita butuhkan dalam menjalani hidup ini. Mari saudaraku, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itu nyanyikan satu pujian yang sudah gak asing lagi. Nyanyikan lagu yang menjadi tema dari bulan kita, ada hari esok, saudaraku, karena Dia hidup. Mari kita nyanyikan sama-sama. Anak Allah Yesus namanya. Makasih Tuhan. Dengan iman kita katakan sama-sama, makasih Yesus. Amin, amin, amin. Anak Allah, oh Yesus namanya, amin, menyembuhkan. Katakan dengan iman, memulihkan. Oh amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, terima kasih Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, kami percaya karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, kami percaya Tuhan, ada hari esok. Sebab Dia hidup, oh, ku tak gentar, tak takut Tuhan, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah anak Allah, anak domba yang telah disembelih buat kami. Terima kasih karena hanya Engkau satu-satunya yang mampu untuk membukakan segala rahasia. Segala hal yang telah direncanakan oleh Allah bisa kami pahami, bisa kami hadapi ya Tuhan. Engkau yang sudah membukakan kepada kami rahasia akan masa depan. Engkau yang sanggup membuka setiap materai untuk dinyatakan di atas sejarah manusia ini ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur hidup kami ada di dalam tangan Engkau. Satu-satunya pribadi yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir, yang selalu mengerti situasi kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap kami yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, keputusasaan, pengharapan yang pupus, dan keadaan-keadaan yang sulit ya Tuhan. Biarlah pada hari ini hari kebangkitan yang kami rayakan. Kami percaya kembali bahwa di dalam anak domba yang kelihatannya sudah mati dan kalah dan tersembelih, justru singa dari Yehuda yang penuh dengan kuasa dan kemenangan dan kegagahan, keperkasaan dinyatakan dan dimunculkan ya Tuhan. Kami berdoa
Biarlah Engkau kiranya menumbuhkan di dalam kami semangat sang singa yang perkasa itu ada di dalam kami semua. Sehingga kami berkemenangan dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Walaupun tampaknya kami lemah hari ini, tapi kami percaya sebagaimana Engkau adalah singa yang perkasa, kami pun juga akan berkemenangan di dalam situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Gembala secara khusus, yang Kau percayakan beban yang berat dalam menanggung beban pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kemenangan, kekuatan, berikan kemampuan untuk menghadapi hari-hari depan, dan hikmat yang Tuhan percayakan seperti yang Kau memberikan kekuatan bagi Yohanes. Kau juga akan mampukan dia untuk menyatakan apa yang menjadi isi rencana kehendak hati-Mu ya Tuhan, dan bagi seluruh jemaat yang dilayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa hamba bagi setiap pengurus IMS dan seluruh jemaat IMS, kiranya Tuhan memberkati, berikan kesetiaan, kekuatan, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua firman-Mu. Hamba mau berhenti berbicara, hamba serahkan semuanya kembali dalam tangan Roh Kudus yang berkuasa menyempurnakan sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus mau berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi jemaat AMS. Tuhan berkati. Selamat kebangkitan. Salam hari Minggu. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Nemo yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada pagi hari ini. Tuh, oleh darah anak domba kita diselamatkan. Saudara, kiranya Bapak Nemo senantiasa diberkati oleh Tuhan, apapun pelayanannya. Tuhan buat Bapak berhasil, berkati keluarga Bapak semuanya. Dan saya percaya ada banyak ladang yang Tuhan sudah persiapkan untuk Bapak dan boleh menjadi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Nemo sekali lagi. Baik saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan 1-2 pengumuman dan saya akan mengundang Bapak Setiadi untuk menyampaikannya untuk kita semua. Saya persilakan Pak Setiadi. Terima kasih Pak Armilan. Saudara, beberapa pengumuman akan disampaikan pagi hari ini. Jika Tuhan berkehendak, minggu depan kita akan bertemu lagi, walaupun secara online, untuk mengikuti doa Bidstun di jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9 pagi. Saudara yang ingin jemaat yang ingin didoakan, atau saudara mengetahui ada saudara kita lain yang di dalam pergumulan perlu dukungan kita untuk didoakan, saudara dapat berikan info kepada Ibu Pungling, Ibu Lingling di nomor-nomor yang tertera di layar kaca. Dan juga saudara yang mempunyai kesaksian hidup, kami juga perlu mendengarkan agar kami yang dalam pergumulan atau kesulitan juga beroleh kekuatan lewat kesaksian hidup yang saudara berikan. Biar nama Tuhan terus ditinggikan dan diagungkan. Pengumuman selanjutnya, saudara yang masih mempunyai anak balita, mereka juga sejak dini, di usia dini, perlu satu pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, saudara bisa dapatkan informasinya untuk linknya di YouTube lewat Ibu Heni dan Ibu Sandy. Dan adik-adik yang berusia di kelas 5-9, adik-adik juga bisa ikut ibadah di hari Jumat pada jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan informasinya didapatkan lewat Ibu Sandy dan Ibu Mary. Selanjutnya, ini generasi muda kita, penerus kita, remaja dan dewasa muda, ibadah adik-adik akan langsung dipimpin oleh Pendeta Nemo Bahari. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu tanggal 10 April. Informasi linknya dapat
diminta kepada Ibu Pengling dan Ibu Tingling. Dan kepada jemaat PDMS, kita tetap diimbau dan doa puasa bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja-gereja kita, bagi pandemi, biar vaksinasi yang sedang berjalan boleh berjalan dengan baik sehingga kekebalan buat kesehatan kita dapat membawa kita kepada hidup yang normal kembali. Dan juga kita mau berdoa dan berpuasa bagi sekolah Alkitab Cianjur, biar dari sekolah Alkitab Cianjur ini terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan akhirnya juga kita berdoa, saudara, untuk persekutuan doa HMS. Selanjutnya, saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, saudara bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur. Sekian pengumuman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Armilan. Silakan Pak Armilan. Ya, terima kasih Pak Setiadi untuk pengumumannya. Baik saudara, kita akan tuntaskan ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti sebentar lagi Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Melani akan memberikan doa berkat. Tetapi sebelumnya kita mau angkat pujian yang juga menjadi doa kita. Doanya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pada akhir dari ibadah kami Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu terjadi karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, memberikan kepada kami harapan yang besar Tuhan, karena kasih Engkau sudah mengerjakan semuanya di atas kayu salib, sehingga kami ya Tuhan tinggal menerima kemenangan ya Tuhan Yesus, harapan hidup untuk hari esok. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus.
Engkau memberkati saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini mengikuti Zoom, baik kami yang di sini Tuhan, baik saudara-saudara kami yang di Jakarta, baik saudara kami yang di Karawang, baik yang ada di Singapura, semua Tuhan, kami percaya Engkau lawati mereka Tuhan, dan Engkau berkati. Karena Engkau ada di mana-mana, Engkau adalah Maha Tahu dan Maha Ada. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami Tuhan. Biarlah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuhnya, yang masih dalam pemulihan, Engkau pulihkan dengan sempurna ya Tuhan, untuk Bapak Ibu juga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.